Bantuan sosial pangan tahap ketiga positif cair mulai besok Senin di beberapa daerah berikut ini. Nah, kira-kira daerah mana sajakah yang akan cair mulai besok Senin? Nanti akan kita tunjukkan untuk data-datanya. Nah, lanjut di sini juga ada surat penting yang turun untuk pencairan bantuan sosial pangan di tahap yang ketiga yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat maupun KPM. Karena di sini ternyata bisa dialihkan ke masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini. Yang artinya bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial bisa mendapatkan bantuan pangan di tahap yang ketiga ini. Seperti apakah untuk informasinya secara lengkap? Pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Nah, oke sobat, di sini ada surat penting yang turun terkait penerimaan ataupun pencairan bansos pangan di tahap yang ketiga. Dan ini adalah untuk mekanisme penyaluran. Nah, di sini apabila ada KPM dengan kategori-kategori berikut ini yang dianggap tidak layak untuk menerima bantuan sosial tersebut, maka nanti akan digantikan dengan data penerima yang baru. Nah, oke, jadi di sini kita akan membacakan untuk informasi inti dari surat resmi tersebut. Setelah kita menyampaikan isi dari surat penting tersebut, kita akan memberikan informasi untuk daerah-daerah yang akan dilakukan pencairan bantuan sosial pangan di tahap yang ketiga. Daerah mana saja pun nanti akan kita tunjukkan data-datanya ya, teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan membacakan inti dari surat penting terkait penyaluran bansos pangan di tahap yang ketiga. Nah, di mana untuk surat yang turun ini dari Sekda yang informasinya seperti berikut ini tentang pengalihan penerima bantuan sosial pangan di tahap yang ketiga. Jadi di sini diinformasikan untuk para petugas melakukan verifikasi dan memvalidasi calon penerima bantuan perihal kelayakan ataupun ketidaklayakan. Dikarenakan mungkin saja nih KPM tersebut sudah dianggap mampu ataupun di sini sudah finansialnya bagus, lalu di situ KPM-nya termasuk untuk kategori yang profesinya tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial seperti ASN, P3K ataupun TNI dan juga Polri beserta profesi yang lainnya ya teman-teman yang serupa itu tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial. Nah, selanjutnya juga apabila KPM tersebut pindah ke luar kota ataupun juga meninggal tanpa ahli waris, lalu di sini terdeteksi datanya ganda ataupun tidak ditemukan. Nah, di sini untuk KPM tersebut, bantuan sosialnya akan dialihkan ke masyarakat yang lain yang belum mendapatkan bansos pangan di tahap yang ketiga ini. Bansos pangan yang dimaksud adalah bantuan berupa beras 10 kg untuk alokasi tahap yang ketiga. Nah, lalu di sini dari isi surat tersebut juga intinya, jika penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui yang tidak memungkinkan penerima bantuan tersebut untuk mendapatkan langsung bantuan beras, maka dapat dilakukan pergantian penerima. Nah, dengan syarat-syarat seperti berikut ini. Untuk alurnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, mengisi formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak ataupun SPTJM
sebagaimana formatnya terlampir dan sudah diisi dan ditandatangani oleh aparat setempat beserta KTP asli, KK asli penerima bantuan pangan ataupun penerima bantuan pengganti, nanti melampirkan fotokopi KTP yang penggantinya ya teman-teman. Jadi di sini nanti dilampirkan siapa nih target KPM yang akan diganti untuk mendapatkan bantuan di sini. Nah, lanjut yang kedua, mengisi formulir daftar tanda terima bantuan beras sebagaimana format juga sudah terlampir. Lanjut yang ketiga, melakukan pengambilan foto pengganti sambil memegang KTP. Jadi ada kayak swafoto dan juga di sini nanti beras oleh petugas Pos Indonesia pun di sini akan diikut di foto ya. Jadi akan diserahkan membawa KTP lalu menyerahkan beras. Lanjut yang keempat, penerima menandatangani formulir daftar tanda terima, daftar pengganti dan daftar penerima. Lanjut yang kelima, formulir SPTJM dan form penerima pengganti dilampirkan pada daftar tanda terima bantuan beras yang terkait ataupun yang diterima ya teman-teman. Nah, jadi itu tahapan untuk mengganti apabila KPM yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial pangan di tahap ketiga ini tidak layak menerima bantuannya lagi. Jadi bisa dialihkan. Nah, di sini untuk daerah-daerah yang sudah terpantau akan cair mulai besok Senin untuk bantuan sosial pangan di tahap yang ketiga, khususnya bantuan beras 10 kg ini ada beberapa daerah. Nah, ini dia untuk data-datanya. Yang pertama, ada Kecamatan Krangan. Nah, di sini ada hari Senin 29 Mei 2023. Di sini ada beberapa kelurahan yang akan cair ya teman-teman, ada 9. Lanjut di sini juga ada daerah Tegal. Nah, untuk daerah Tegal ini di sini mendapatkan undangan seperti berikut ini ya teman-teman. Untuk pencairannya itu ada yang sudah mulai hari Senin, lalu ada yang Selasa juga jadwalnya. Dan kebetulan untuk undangannya ini yang hari Selasa 30 Mei 2023, waktu pengambilannya pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Di sini pengambilannya di pendopo kelurahan, lalu pembagian beras 10 kg dengan syarat membawa berikut ini. Ini dia untuk syarat-syarat pengambilannya. Nah, lanjut untuk daerah yang lainnya itu ada beberapa daerah di Banyuwangi, lalu di daerah Jawa Timur pun ada beberapa daerah yang sudah mulai dicairkan pada hari Senin teman-teman. Nah, jadi memang sudah mulai merata di beberapa wilayah Indonesia dan kebetulan data yang kita tunjukkan adalah sampel data yang memang ada di lapangan dan tidak menutup kemungkinan banyak daerah lainnya juga sudah mulai dicairkan di hari Senin besok tanggal 29 Mei 2023. Nah, di sini informasi data-data tersebut yang kita dapatkan, yang kita pantau dari akun media sosial teman-teman. Jadi tentu saja daerah lainnya pun sudah mulai progres. Di daerah teman-teman bagaimana? Apakah sudah mulai ada undangannya nih? Yuk mari kita saling sharing dalam kolom komentar. Ketikkan saja teman-teman daerah mana dan sudah dapat surat undangan ataupun belum untuk pencairan yang di tahap ketiga. Oke sobat, itu tadi informasi dari kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.